Anda menghadapi situasi seperti ini, inklusif ini tidak dengan hati, capek Bapak Ibu kerjanya. Karena Bapak Ibu juga bukan psikolog, gak ada tuh, belum menguasai toolsnya khusus ini caranya diapain seperti ini ya. Sehingga nanti hari ini akan kita kupas tuntas apa sih pendidikan inklusif, kenapa kok sekarang kita harus seperti itu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, latar belakangnya adalah semakin bertambahnya siswa-siswa atau anak-anak yang terlahir dengan special need. Jadi setiap tahun itu jumlah mereka semakin banyak. Kondisinya itu, kok dulunya Anda bisa enak-enak saja, misalnya ngajar di, apalagi kalau dulu sebelum zonasi ya, saya ingat banget itu, yang agak yang kalau di Semarang yang agak sulit dari guru-guru maaf di sekolah-sekolah negeri itu adalah terkait dengan zonasi yang tadinya sekolah favorit, maaf ya, ini internal kita ya Bapak ya, terus tiba-tiba harus dengan zonasi yang tadinya biasa ngasih edukasi sama siswa hanya 5 menit slide, anaknya nangkap semuanya. Sekarang Anda dihadapkan dengan berbagai macam karakteristik murid yang harus punya berbagai macam cara. Ada anak auditori, anak visual, anak kinestetik. Ini caranya beda-beda. Nanti untuk Anda memahamkan tentang suatu pengetahuan itu lewat gaya belajar itu sudah beda. Anak auditori dia nggak akan melihatin Anda begini. Dia akan main sendiri, dia akan oleh kanan kiri. Tapi ketika Anda tanya dia dari pojok sana bisa jawab. Saya punya itu anak auditor dan memang ada kondisi kekhususan, tapi kekhususannya yang level tinggi, yang CP, cerdas istimewa, berbakat istimewa. IQ-nya 141. Saya sendiri juga nggak tahu Allah menitipkan begini sama saya. Karena anak cerdas itu, ya anak asik banget kita ngajarin ilmunya. Tapi kalau tidak sesuai dengan kapasitas berpikirnya, speednya dia 240 km per jam, sekolahnya kasihnya 80 km per jam, berulah dia. Harusnya pemahaman dia matematika bisa sampai kelas 4 SD, dikasih pelajaran untuk kelas 1 SD. Ini pengalaman pribadi ya anak saya. Baru beberapa hari sekolah sudah dipanggil sama gurunya. Padahal saya kerja di sekolahnya. Ya. Gurunya adalah saya dianggap gurunya gitu ya. Itu mengatakan bahwa Bu ini anaknya bagaimana? Karena apa? Baru 2-3 hari masuk sekolah itu dia sudah ada tragedi pukul-pukulan dan cakar-cakaran sama teman laki-lakinya. Berawal dari simpel, pelajaran matematika itu biasanya merupakan pelajaran kesukaan anak-anak dengan bakat istimewa. Ya. Pelajaran PPKN, saya ditelepon sama gurunya, Bun, anaknya pusing. Ini baru beberapa hari lalu. Pusing Bun, dipotongin dia begini, cokok dia anak saya begini. Gitu kan. Pusing, aduh baru kemarin selesai amadul buka, sekarang pusing. Yaudah Bu, saya jemput. Karena saya membaca WA-nya itu terpaut kurang lebih 1 jam dari gurunya WA jam 9, saya baca jam 10. Saya baru jam saya jemput, gurunya WA lagi. Nggak perlu Bun, sekarang sudah hilang pusingnya. Langsung saya tanya, tadi waktu pusing pelajaran apa Bu? PPKN. Oke. Sekarang pelajaran apa? Matematika. Nah, jadi ini hanya sekedar contoh supaya Bapak Ibu paham bahwa kalau kita mengharapkan anak-anak yang hanya excellent dari segi akademis itu juga ada masalah perilakunya Bapak Ibu. Ini anak suka matematika, diberi matematika hitungan porogabit. Apa sih porogabit itu ya? Kalau bahasa Indonesia ya, yang pembagian yang pakai garis seperti ini kan Bu. Nah itu dia dari kelas 1 SD itu dia sudah bisa yang seperti itu. Dan sekarang ini kalau saya ajarin pengurangan 65 dikurangi 32 itu langsung jawab Bapak Ibu. Gak pakai urut-urut begini, gak pakai bayang-bayang itu, dia cuma senyum. Gitu ya, sambil mendengarkan angkanya diucapkan, dia ngomong. Hanya matematika. Kalau yang lainnya, ya kalau sila-sila Pancasila, gambar begitu ya oke ya. Nah, suatu ketika gurunya memberikan worksheet, isinya 10 nomor dikerjakan dalam waktu 15 menit. Dia sudah bisa pembagian dan perkalian worksheet kelas 1, apalagi saat ini kan dalam kurikulum merdeka ini lebih mengoptimalkan bakat minat anak ya. Kalau saya lihat tuntutan materinya itu kan lebih bersahabat, alias mau ngomong lebih santai. Kalau menurut saya ya sebagai produk lama yang dulu saya sekolahnya itu di sekolah-sekolah favorit yang dipacu terus untuk peringkat gitu.
zaman dulu kan masih pakai ranking ya Bapak Ibu. Nah, saya melihat kadang ada meronceng, kadang ada membuat hasta karya, gitu ya. Ini kapan belajarnya? Dalam hati saya begitu ya. Tapi ya udahlah, memang ini ada kurikulum ramah anak. Ini aja kita aja, saya aja